Oke, baik. Selamat malam, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi saya ucapkan selamat datang bagi mahasiswa baru UPN, ya. Jadi nanti selama hampir 1 jam mungkin kita akan eh, membahas materi, ya. Jadi nanti materi yang akan saya share ini terkait dengan mata kuliah pengantar ilmu politik. Ya. Oke, saya mulai saja, ya. Untuk tahap awal mungkin kita perkenalan dulu, ya. Oke, saya share screen dulu mungkin. Oke, ya. Jadi nanti materi yang kita bahas terkait dengan ini. Nah, ini. Jadi kita bahas tentang ideologi, ya. Ideologi liberalisme dan khususnya fasisme, ya. Jadi kalau ini saya pilih dua ideologi yang memang saling bertolak belakang, ya. Jadi kalau liberalisme basisnya memang kebebasan, sedangkan fasisme itu lebih ke arah totaliter. Jadi kalau kita lihat ada kutub utara, ini ada kutub selatan, ya. Kalau ada timur, ini paling barat. Nah, ini posisi posisi ideologi ini sangat sangat saling berseberangan. Oke. Karena ini mahasiswa baru, saya perkenalan dulu, ya. Jadi nama saya Dr. Endi Hidayat, ya. SEMIP, ya. Alamat saya di Jalan Oasis Sememi Utara, ya, 1 nomor 8 Surabaya, ya. Sekarang 34 tahun, ya. Saya menamatkan pendidikan doktor atau PhD di Airlangga University, ya, lulus tahun 2019. Sebelumnya saya menamatkan pendidikan magister, ya, di Universitas Indonesia, ya, lulus tahun 2016, ya. Nah, untuk S1 saya alumni UPN, ya, sarjana ekonomi, ya, lulus tahun 2010, ya. Jika Anda butuh kontak untuk menghubungi saya tentang materi dan sebagainya, Anda bisa menghubungi nomor handphone saya, ya, ini 081233547902, dan ini email saya, ya. Terus juga pengalaman saya pernah menjadi karyawan di Bank Mandiri, ya, karena memang basis pendidikan S1 saya adalah eh, ekonomi, ya. Jadi saya juga pernah ke arah praktisinya, ya. Jadi di perbankan, ya. Setelah dari Bank Mandiri, karena saya melanjutkan studi S2, otomatis saya tidak bisa bekerja, ya. Saya resign. Jadi saya sambil kuliah S2 saya mendapatkan amanah, ya, untuk membantu menjadi tenaga admin, ya, atau bahasanya staf komisi, ya, di Komisi 1 DPR RI, ya. Waktu itu saya membantu salah satu anggota DPR yang memang ditempatkan di Komisi 1 dari salah satu partai waktu itu. Hampir 1 tahun, ya, saya di situ. Nah, setelah saya lulus, otomatis saya kembali ke Surabaya karena saya harus melanjutkan studi doktor saya di Airlangga University, ya. Jadi waktu saya menjadi mahasiswa S3, saya juga menjadi dosen di Universitas Wijaya Putra Surabaya, dan sekarang saya menjadi dosen di UPN Veteran, ya. Nah, oke, kita lanjut ke materi. Nah, jadi yang saya janjikan tadi, ya, memang ideologi itu banyak, terutama kalau kita lihat konteks modern ini ada berbagai macam ideologi, ya. Nah, saya kira untuk mata kuliah pengantar ilmu politik ini akan dijelaskan oleh beberapa ideologi lain, akan dijelaskan dosen yang lainnya. Jadi untuk saat ini saya fokus di eh, liberalisme dan fasisme, ya. Kenapa kok saya pilih yang ini? Karena ini saling bertolak belakang, ya. Jadi kita bahas liberalisme dulu, ya. Jadi liberalisme itu adalah ideologi yang muncul
ketika zaman pencerahan. Ya. Apa zaman pencerahan itu? Jadi pada waktu itu Eropa pernah mengalami zaman kegelapan pada waktu itu. Ya. Ketika zaman kegelapan itu ilmu pengetahuan tidak berkembang. Jadi berkebalikannya ya waktu itu ketika Eropa mengalami Dark Age atau abad kegelapan, justru Timur Tengah atau dunia Islam itu cenderung mengalami kemajuan di bidang teknologi, terutama kedokteran dan sebagainya. Sehingga beberapa ilmuwan dari Islam juga muncul di kasana keilmuan ya, seperti Avicenna atau Ibnu Sina dan sebagainya. Itu mereka juga menghiasi di situ Al-Farabi, Al-Mawardi dan sebagainya. Nah, pada waktu Eropa ini mengalami kegelapan, justru orang-orang Eropa ini datang ke dunia Islam untuk belajar. Nah, sekarang kebalikannya ya. Kalau sekarang malah yang maju Eropa, malah yang Timur Tengah ini malah lebih sering konflik. Nah, ketika zaman pencerahan ya, ketika pada waktu itu pengaruh gereja itu sudah mulai turun ya. Anda pernah dengar ilmuwan Galileo kan? Galileo itu pernah dihukum mati karena dia mempertahankan pendapatnya tentang bumi itu bulat. Ketika dihukum mati oleh gereja waktu itu, kenapa? Karena dianggap ilmu pengetahuan yang dibuat oleh Galileo ini tidak sesuai dengan ajaran gereja yang mengatakan bahwa bumi itu datar. Nah ini ya yang disebut dengan zaman kegelapan. Kenapa? Segala temuan-temuan baru, inovasi-inovasi baru yang tidak sesuai dengan konteks doktrin gereja waktu itu cenderung dihancurkan atau tidak diterima menjadi kebenaran. Nah, setelah dominasi gereja ini mulai runtuh ya, akhirnya ilmu pengetahuan bangkit ya. Sehingga Anda bisa lihat ini ketika zaman pencerahan ya menggantikan zaman dark age ya, maka yang muncul adalah ideologi ini. Ya, tokoh-tokohnya adalah John Locke, ya, Rousseau, Adam Smith dan Keynes. Ya. Jadi kalau Anda melihat eh, ideologi liberalisme ini, Anda bisa lihat bahwa John Locke itu adalah salah satu ilmuwan di bidang politik yang paling awal menguak ideologi tentang liberalisme atau kebebasan. Nah, baru setelah era John Locke ya, yang di Inggris itu baru muncul Rousseau di Prancis ya, John Jacques Rousseau nanti saya jelaskan. Nah setelah itu muncul ilmuwan-ilmuwan setelah di bidang politik tadi ya, John Locke dan Rousseau, ada juga Montesquieu dan sebagainya itu di bidang politik. Nah, ideologi liberalisme ini juga berkembang di bidang ekonomi yang digawangi oleh Adam Smith dan John Maynard Keynes. Nah, kalau kita tahu Adam Smith ini dia terkenal dengan bukunya yang berjudul The World of Nations, yang artinya kemakmuran suatu negara. Itu idenya Smith dengan ideologi liberalismenya. Sehingga menurut Smith negara akan makmur jika mempraktekkan ideologi liberalisme. Itu idenya Smith dalam buku filsafat yang berjudul The World of Nations. Nah, jadi ini adalah beberapa tokoh ya yang nanti kita bahas di sini ya. Jadi saya ulangi lagi bahwa salah satu ilmuwan di bidang politik ada John Locke dan Rousseau. Nah, John Locke ini yang nanti akan mengawali pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif ya. Tapi kalau di eranya John Locke dan Rousseau belum ada yudikatif, masih federatif ya. Jadi dibagi menjadi 3 tetap, tapi bukan yudikatif tapi eksekutif, legislatif dan federatif. Itu di eranya John Locke dan Rousseau. Baru di eranya Montesquieu ya, itu dirubah menjadi eksekutif, legislatif dan yudikatif, dan itu masih berlaku sampai sekarang. Itu di eranya Montesquieu ya. Nah, ini. Nah, saya tadi bilang bahwa negara-negara yang mempraktekkan ideologi liberalisme ini adalah negara-negara yang berasal dari Eropa. Misalnya Inggris, negaranya John Locke, Rousseau, negaranya Perancis dan Amerika Serikat yang rata-rata merupakan emigran dari Inggris. Oke, kita sekarang membahas yang sisi kiri ya. Jadi
ada selain liberalisme ada ideologi fasis ya. Nah, fasisme ini berbeda dengan ideologi liberalisme yang mengakukan kebebasan individu. Kalau kita lihat fasis ini lebih ke arah totaliter. Ya. Mungkin mahasiswa pernah dengar zaman Orde Baru itu otoriter. Loh Pak, kalau otoriter dan totaliter ini kadarnya lebih parah yang mana? Lebih parah yang fasis ini, yang totaliter ini. Ya, beda. Jadi kadarnya itu lebih parah yang ini, yang totaliter, sudah total semua, total institution. Kalau otoriter masih bisa gerak sedikit, tapi kalau totaliter ini agak susah. Nah, fasis ini muncul di negara-negara yang sudah mengalami proses industrialisasi. Jadi negara modern sebenarnya, ya di Eropa ya sudah pabrik sudah dibangun, industri sudah mulai maju lah, malah muncul ini fasisme ini. Ya, terutama di negara-negara seperti Jerman, Italia, Spanyol dan Jepang. Nah, tokoh-tokohnya adalah Lenin, Hitler, ya. Terus juga ada Mussolini di Italia dan ada Jenderal Franco yang ada di Spanyol. Dan ada Kaisar Hirohito ya di Jepang. Nah, kalau kita lihat ideologi fasis ini jelas lebih condong mengarah ke arah Marxisme atau komunisme. Ya. Cuma ada perbedaan ya. Kalau memang biasanya kita lihat ideologi komunisme ya atau Marxisme itu lebih mengarah kepada perebutan kekuasaan di tingkat suatu negara. Ya. Misalnya revolusi di Cina, ya, terus revolusi di Uni Soviet, ya, itu lebih mengarah pada uh, perebutan kekuasaan di satu negara. Ya. Sedangkan kalau kita lihat fasis ini, dia nggak hanya di dalam satu negara, tapi tujuannya itu satu. Selain menguasai negara, fasis ini juga ingin menguasai dunia. Nah, itu perbedaannya. Lebih visioner lagi uh, daripada apa tadi? Daripada komunisme. Jadi lebih visioner dia memang. Ya, itu yang terjadi kalau kita bicara fasisme. Ya. Jadi tujuannya adalah untuk menguasai dunia. Sekarang kita lanjut dulu, ya. Jadi pengantar saja. Oke, kita coba. Oke, ini ya. Tadi sudah jelaskan ya bahwa ideologi liberalisme itu muncul ketika ada kebangkitan ilmu pengetahuan atau Renaissance atau zaman pencerahan. Jadi ketika itu memang gereja yang sangat berkuasa di Eropa itu kekuasaannya mulai runtuh, ya. Sehingga ketika runtuh maka dia nggak bisa dominan lagi untuk menindas ilmu pengetahuan ya waktu itu ya. Sehingga orang-orang lebih berkembang, orang-orang lebih gampang untuk bernalar tentang inovasi atau ilmu pengetahuan. Ya. Anda tahu bahwa kalau kita lihat mungkin dari mahasiswa yang Nasrani ya, selain ada Katolik juga ada Protestan lah ini ya. Jadi itu ada sejarahnya juga. Kalau kita lihat memang Protestan ini hadir ketika pada waktu itu gereja Katolik sangat berkuasa dan cenderung kurang bisa berkompromi atau berkonsensus dengan nalar ke ilmu pengetahuan. Sehingga kelompok-kelompok yang pro dengan pengetahuan ini mendirikan gerakan yang namanya Protestan, yang tujuannya mengimbangi kekuasaan dari pihak Katolik. Sehingga ada Nasrani Protestan dan Nasrani Katolik. Nah, ini yang terjadi. Itu ada sejarahnya ternyata. Nah, terus ideologi liberalisme ini memang paradigmanya adalah kebebasan dan pasar bebas. Ya. Jadi kebebasan di bidang di bidang politik dan juga kebebasan di bidang ekonomi atau laissez-faire. Ya. Jadi nggak ada itu yang namanya proteksi. Biarkan pasar yang bekerja. Ya. Berapapun permintaan pasar, selalu pasar akan bisa mengelolanya sehingga muncul titik keseimbangan atau equilibrium. Ya. Nah, keseimbangan pasar itu ya itu karena peran dari invisible hand kalau menurut Smith ya. Jadi tangan-tangan yang tak terlihat ini yang akan mesejahterakan masyarakat.
yang akan membuat harga itu lebih rasional, nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah. Karena pasar yang bekerja. Itu esensi utama dari pemikiran liberalisme. Ya, tapi apakah benar seperti itu? Lah nanti kita jawab lagi. Ya. Nah, yang perlu saya tekankan di sini adalah ya, kita selalu ngomong bahwa demokrasi, demokrasi. Nah, demokrasi itu akarnya dari mana sih? Nah, kalau kita lihat di sini bahwa salah satu bentuk praktek liberalisme di bidang politik itu namanya demokrasi. Jadi kalau Indonesia mempraktekkan demokrasi, otomatis ya arah kiblat politiknya juga mengarah ke politik liberal. Atau kita bisa lihat demokrasi. Ya, makanya ini yang ditentang oleh Soekarno. Soekarno tidak mau kita memakai atau mengadopsi demokrasi yang ada di Barat. Sehingga Soekarno lebih condong membuat demokrasi terpimpin yang lebih disesuaikan dengan kearifan lokal budaya orang Indonesia. Sama juga Soeharto. Soeharto juga gitu. Saya menolak demokrasi liberal. Maka Soeharto membuat suatu ide yang namanya demokrasi Pancasila. Sehingga Soeharto melakukan kebijakan fusi partai, ya, menggabungkan partai yang banyak hanya menjadi 3 partai, PDI, Golkar, dan P3. Tujuannya apa? Menghindari model demokrasi yang ada di Barat. Nah itu. Nah kalau sekarang bagaimana lah? Nanti Anda bisa berkontemplasi lagi. Apakah demokrasi di era reformasi ini lebih mengarah ke arah demokrasi yang di Barat atau yang lebih condong kepada nilai budaya yang ada di Indonesia. Karena Soekarno dan Soeharto jelas bahwa dia menolak demokrasi liberal versi Barat. Itu di bidang politik ya. Nah, di bidang ekonomi, ideologi liberalisme ini eh, dipraktekkan dalam bentuk kapitalisme. Ya, kapitalisme. Jadi kita tahu bahwa yang namanya capital atau modal ini merupakan salah satu bentuk sumber daya yang paling efektif untuk mempengaruhi pola hidup manusia. Makanya ada negara maju, ada negara berkembang, ada negara miskin. Itu ya. Jadi ini karena kepemilikan modal tadi itu. Semakin asetnya besar, maka negara itu disebut sebagai negara maju. Semakin miskin, maka negara itu semakin tidak punya aset, maka negara itu atau kapital negara itu dianggap sebagai negara yang miskin, yang tidak sejahtera. Ya. Oke, itu tadi. Ya, kita lanjut lagi ke demokrasi langsung dan demokrasi representatif. Ya. Jadi kalau demokrasi langsung itu memang salah satu bentuk ide yang mungkin sudah lama ya di eranya Plato ya. Jadi kalau kita lihat salah satu bentuk ilmuwan demokrasi zaman Yunani kuno, Plato itu dia itu selalu mengidamkan bentuk negara yang berbentuk kota. Ya. Jadi berbentuk kota ya, city state gitu ya. Jadi negara idamannya Plato itu adalah kayak model Singapura gitu. Ya. Yang kecil negaranya, yang nanti masyarakat bisa langsung menghadiri rapat-rapat yang menentukan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Nah, itu idenya Plato, city state. Nah, tapi apakah sekarang bisa dipraktekkan model demokrasi langsung? Nah, ini maka ilmuwan-ilmuwan yang terbaru itu ngomong bahwa sistem demokrasi langsung ini nggak logis gitu ya. Maka kita harus membuat suatu sistem demokrasi representatif. Nah, akhirnya sekarang ini maka suara rakyat diwakili oleh anggota DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi ada apa? Ada bentuk perubahan transformasi dari demokrasi langsung ke demokrasi representatif. Makanya ada pemilu. Nah, itu yang disebut dengan model demokrasi representatif ya. Terus esensi dari ajaran liberalisme adalah yang tadi sudah saya jelaskan ya, kebebasan ya. Terus juga self interest atau setiap individu berhak untuk mengejar kepentingan sendiri ya. Dengan catatan bahwa ketika Anda mengejar kepentingan Anda sendiri, Anda tidak melanggar hak dari orang lain. Kalau Anda melanggar, maka berarti negara berhak untuk menindak pelanggaran itu. Jadi
Orang boleh berkompetisi, orang boleh mengejar kepentingan sendiri selama masih dalam koridor institusi ya, yang diakui sebagai bonum comune atau kesepakatan negara itu tadi. Ya. Nah, kalau misalnya ada salah satu dari komunitas yang melanggar, maka otomatis negara hadir di situ, memberi sanksi kepada orang-orang yang memang telah melanggar kesepakatan bersama atau bonum comune tadi, dianggap dia sebagai salah satu orang yang tidak sesuai dengan esensi dari liberalisme tadi karena melanggar tadi. Ya. Jadi esensinya boleh mengejar kepentingan sendiri, boleh berkompetisi asalkan fair. Kalau nggak fair, lah ini yang susah. Ini bukan esensi dari liberalisme, berarti sudah menyimpang ini. Oke, lanjut lagi. Ya, nah ini tokoh-tokohnya ya. Anda bisa lihat di sini, ya ini ilmuwan-ilmuwan yang tumbuh pada zaman Renaissance ya. Ada Thomas Hobbes ya. Thomas Hobbes ini terkenal dengan bukunya yang berjudul Leviathan ya. Nah, nanti ada hubungannya ini dengan fasisme tadi ya. Jadi kalau kita lihat, Hobbes ini memang Leviathan itu ibaratnya adalah monster yang sangat ditakuti. Ya, identik seperti itu. Jadi kata-kata Leviathan itu monster yang sangat ditakuti. Nah, itu apa? Itu dalam imajinasinya Hobbes tadi. Nah, Hobbes sangat menghendaki model negara absolut ya. Nah, kekuasaan terpusat pada raja, nah, itu totaliter dan sebagainya. Ini Hobbes ya. Sedangkan John Locke itu lebih condong ke arah liberalisme tadi ya. Pembagian kekuasaan menjadi civil government atau pemerintahan yang memang didominasi oleh sipil, terbagi menjadi eksekutif, legislatif, dan federatif. Sama dengan Rousseau ya, dia juga punya karya namanya Du Kontrak Sosial ya, yang mencoba untuk mengelaborasi apa makna dari demokrasi. Sama juga dalam kontemplasinya Rousseau ketika membuat karya, dia juga membagi kekuasaan menjadi tiga, eksekutif, legislatif, dan federatif, sama dengan John Locke tadi. Nah, yang terakhir ada Montesquieu ini ya. Montesquieu ini merupakan salah satu ilmuwan politik yang berhasil mengupdate atau memperbarui pemikiran dari Rousseau dan John Locke. Ya, sehingga Montesquieu ini membagi kekuasaan menjadi eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang masih dipakai sampai zaman modern. Terus kita lihat sekarang, Pak Endi, apa perbedaannya Pak dari empat apa namanya ilmuwan ini? Nah, kalau kita lihat John Locke, Rousseau, dan Montesquieu ini memang pemikirannya cenderung ke arah liberalisme, sedangkan Hobbes dia lebih ke arah fasisme atau totaliter. Ya. Maka bagi Hobbes ya tadi saya bilang ya, sesuai dengan fasis ya, ideologi fasis bahwa seorang pemimpin fasis itu harus ditakuti oleh rakyatnya. Nah, Anda bisa baca sejarah ya, ada Hitler, ada Mussolini dan sebagainya, itu merupakan pemimpin yang sangat ditakuti. Itu esensi dari pemikirannya Hobbes. Ya. Yang kedua, yang namanya kekuasaan itu tidak boleh terbagi menurut Hobbes. Jadi terfokus pada satu orang atau satu raja. Nah, ini dipraktekkan juga oleh fasis ya. Jadi kekuasaan Hitler, Mussolini dan sebagainya, Kaisar Hirohito di Jepang, terus juga Jenderal Franco itu enggak terbagi. Mereka sangat absolut sekali. Ya. Mereka kekuasaannya sangat tidak terbatas. Ya. Nah, itu yang mendasari akar-akar ideologi negara-negara modern ya. Nah, kalau kita bicara Jerman di era Hitler, terus juga ada Italia di era Mussolini, dan Spanyol di era Jenderal Franco, dan ada Jepang di era Kaisar Hirohito, ya itu juga mungkin arah ideologinya lebih ke pemikirannya Hobbes, ya, fasis tadi itu. Sedangkan yang tiga ini lebih ke arah liberalisme. Nah, ini tokoh-tokohnya ya. Jadi selain liberalisme juga ada sosialisme ya. Nah, kalau Anda bertanya fasisme itu lebih dekat ke mana, maka lebih dekat ke sini, ke kiri ya. Kalau ini kanan ya. Nah, ini ada Smith, ada Malthus, ada David Ricardo. Nah, ini rata-rata ilmuwan di bidang ekonomi ya. Sama juga di sini ya, ada Robert Owen, Saint Simon, Charles Fourier, dan
Karl Marx dan Engels. Nah, nih, Friedrich Engels ya. Ini rata-rata di bidang ekonomi. Yang paling powerful pemikirannya Marx ini. Marx ini juga ilmuwan politik, juga ilmuwan ekonomi. Ini luar biasa ini karyanya Marx ini. Jadi dia juga membuat suatu konsep perjuangan kelas di bidang politik, juga membuat konsep dalam bentuk das kapital ya, yang pemikiran tentang bagaimana ekonomi komunisme ini berjalan. Ini luar biasa Marx. Jadi kalau tadi saya pisahkan menjadi dua model ilmuwan ya, ilmuwan politik dan ilmuwan ekonomi. Nah, Marx ini satu orang bisa menjadi dua bidang, politik dan ekonomi. Karya-karyanya juga ada di bidang politik dan ekonomi. Luar biasa Marx. Oke, kita lanjut dulu ya. Jadi sekarang kita coba. Nah ini ya, ini sama juga penjabaran dari ideologi liberalisme ya. Kekuasaan legislatif tugasnya adalah memang untuk membuat konstitusi atau undang-undang. Jadi konstitusi ini yang memang disepakati berlaku dalam suatu negara atau dalam masyarakat. Ya, kalau bahasa klasiknya tadi kan saya sebut sebagai bonum comune atau kesepakatan bersama. Itu zaman purba dulu. Kalau sekarang kan nggak pakai kontrak sosial lagi kan. Kalau zaman dulu kan nggak ada negara, maka orang tuh berkumpul, misalnya suku apa, kita bikin kontrak dengan suku-suku yang lain supaya kita nggak berperang. Nah, kalau sekarang nggak pakai suku lagi karena sekarang eranya nation state ya, negara-negara kebangsaan ya. Jadi lebih mengarah kepada struktur politik yang lebih modern ya. Tadi saya bilang bahwa legislatif membuat undang-undang, eksekutif menyelenggarakan atau menjalankan undang-undang, dan yudikatif adalah mengadili pelanggaran kepada undang-undang atau konstitusi. Nah, menariknya seperti ini ya. Jadi kalau kita bicara pembagian kekuasaan ya tadi kita lihat di sini bahwa pengalaman dari Indonesia ya, kesejahteraan itu bisa tercapai bila kekuasaan tidak hanya dipegang oleh satu badan saja. Ya. Nah, jadi harus check and balances ini benar-benar bekerja ya dalam sistem politik di Indonesia. Kalau kita benar-benar mempraktekkan nilai murni ajaran liberalisme. Jadi harus ada check balance antara kekuasaan eksekutif terhadap kekuasaan legislatif, kebalik ya, kekuasaan legislatif terhadap kekuasaan eksekutif. Jadi harus ada perimbangan kekuasaan. Ya. Kita berkaca pada era Orde Baru ya, pada waktu itu Soeharto sangat powerful sekali. Ketika Soeharto sangat powerful, maka otomatis dia kekuasaannya tidak bisa ditandingi. Ya. Soeharto sebagai representasi kekuasaan eksekutif, ya, itu sangat powerful sehingga tugas dari pihak legislatif atau DPR RI itu sebagai alat untuk mengontrol kekuasaan pemerintah itu tidak berjalan sesuai dengan fungsinya. Ya, jadi kekuasaan legislatif atau DPR itu lebih mengarah kepada stempel kekuasaan dari eksekutif saja, ya, nggak bisa mengkritisi tapi hanya sebagai stempel kebijakan saja. Ya. Nah ini yang disebut dengan model eksekutif heavy, ya. Jadi lebih condong ke arah eksekutif yang berat itu. Ya, kekuasaan lebih dominan yang eksekutif. Ya. Akibatnya ketika zaman Orde Baru ya tertindas ya, masyarakat sipil nggak bisa, jangankan masyarakat sipil, anggota DPR aja nggak bisa untuk mengontrol kekuasaan pemerintah, sehingga dulu Orde Baru pernah terjadi pelanggaran HAM dan sebagainya. Yaitu karena modelnya seperti itu. Karena eksekutif heavy. Nah, setelah Orde Baru runtuh ya, sekarang mengarah kepada model bahwa kita tahu sekarang kita bicara Presiden Jokowi ya. Presiden Jokowi itu adalah salah satu presiden yang bukan ketua umum partai politik. Nah, ini akhirnya berubah situasinya ya. Sehingga
Sekarang yang berkuasa itu adalah orang-orang yang punya partai politik yang duduk di DPR, ya. Jadi dari fase eksekutif heavy berubah menjadi legislatif heavy, ya. Jadi sekarang yang berkuasa itu adalah eh, ketua-ketua umum partai politik yang menempatkan orang-orangnya di DPR. Ya. Karena apa? Karena kita lihat bahwa faktanya memang Presiden Jokowi ini nggak punya partai politik, bukan ketua umum partai politik, ya. Nah ini PR-nya, ya. Ini mungkin nanti bisa diperbaiki setelah 2024, ya, supaya kita punya presiden itu yang memang secara eksekutif juga punya power di legislatif dan sebagainya. Itu harapan kita bersama. Oke ya. Nah ini kita tadi bicara eksekutif dan legislatif heavy. Yang kedua, hukum dan bentuk pemerintahan ditentukan oleh banyaknya orang yang berkuasa. Prinsip yang nilai digunakan, pemerintah dibagi menjadi tiga. Nah ini, ya. Jadi kalau kita bicara pemerintahan, ya, di eranya eh, para ilmuwan di era Yunani kuno sampai modern itu ada bentuk-bentuk republik, ada monarki, ada despotis, ya. Jadi walaupun dia itu menganut liberalisme, dia juga bisa menggunakan sistem monarki, ya. Seperti di Inggris kan kita pakai Inggris kan pakai monarki konstitusional, ya. Tetap paradigmanya liberalisme, tapi dia masih mempertahankan esensi kekuasaan dari kerajaan, karena itu adalah legasi, ya, warisan dari penguasa terdahulu. Jadi nggak bisa terlepas dari raja, tetap ada yang tidak equal di situ. Karena raja ini sudah muncul sebelum ideologi liberalisme ini muncul. Ya, PR-nya di situ, ya. Nah, beda dengan Amerika. Amerika ini, ya, pada waktu orang-orang Inggris datang ke Amerika itu tanah kosong, ya, nggak bertuan, nggak ada raja di situ. Maka negara Amerika Serikat ini bisa mempraktekkan ideologi liberalisme ini secara utuh, nggak ada kerajaan, benar-benar equal semua, ya. Nah ini, ya, bedanya konteks di Inggris dan di Amerika, ya. Nah, oke, lanjut dulu. Nah, sekarang kita bicara fasis, ya. Jadi tadi saya jelaskan bahwa memang fasisme ini lebih dekat dengan ideologi kiri, atau kita bisa lihat bahwa lebih condong ke arah ideologi komunisme, ya. Cuma ada perbedaannya nanti, ya. Jadi kalau eh, komunisme, ya, itu biasanya hadir di daerah negara-negara yang sangat miskin, yang sangat tertindas, ya, yang buruh diupah dengan upah yang sangat tidak bisa mencukupi kebutuhannya, ya, atau negara terbelakang tadi itu, ya. Nah, sedangkan kalau fasisme ini dia muncul ketika negara itu sudah menjadi negara industri, ya, sudah maju di bidang industri, ya, baru dia itu muncul ideologi fasis ini. Jadi pijakannya beda, ya. Kalau ini negara yang cenderung negara yang terbelakang, komunisme ini, ya, perjuangan-perjuangan kelompok-kelompok miskin tertindas, ya, di negara-negara yang terbelakang. Tapi kalau fasis ini justru muncul di negara-negara maju. Terus juga kita lihat bahwa sistemnya totaliter, ya. Jadi suatu kediktatoran tunggal yang sangat nasionalistis, rasialis, ya. Nasionalistis benar-benar mengagungkan negaranya, mengagungkan bangsanya, ya. Tapi karena kebanggaan terhadap bangsanya itu, mereka ingin menguasai dunia lah itu. Terus juga rasialis, ya. Rasialis itu cenderung menganggap bahwa keturunannya atau rasnya atau sukunya itu adalah keturunan yang paling mulia dibandingkan suku-suku yang lain atau dibandingkan ras yang lain dan sebagainya. Sehingga ini memunculkan stigma bahwa saya yang paling powerful, saya yang paling kuat, sedangkan yang lain itu adalah yang paling lemah, sehingga berhak untuk dikuasai, bahasanya seperti itu. Nah, terus juga militeristik, ya, sangat mengandalkan militer, karena memang kalau kita bicara tentang konsep kekuasaan yang sifatnya koersif atau paksaan atau
sifatnya absolut, itu memang harus mengandalkan militer. Ya, kita tahu memang Soeharto ketika berhasil menyatukan, mengkonsolidasikan kekuatan militer, maka dia berhasil menguasai Indonesia selama 32 tahun. Nah itu siapa bentengnya? Ya militer. Sama juga, fasis juga gitu. Bahwa militer adalah kiblat utama. Jadi kalau kita lihat bahwa dalam konsep fasisme ya, anak lelaki yang sudah dianggap dewasa ya, mungkin usia berapa belas tahun gitu, maka dia wajib untuk menenteng senjata. Kenapa? Karena memang secara ideologi bahwa semuanya harus seragam, bahwa orang yang dianggap benar sudah layak untuk menenteng senjata, sudah dewasa, maka dia berhak untuk membawa senjata. Karena sifatnya militeristik. Ya. Jadi kalau Anda bayangkan sederhananya gini, ketika Anda masuk menjadi anggota TNI, ya, maka ketika Anda masuk barak, yang berlaku di situ adalah hukum militer, bukan hukum sipil. Jadi harus seragam semua di situ. Bangun pagi semua, ya, latihan lari semua, makan bareng semua, itu totaliter semua, total institution di situ ya. Di situ ya perbedaannya ya. Kalau kita lihat tadi. Jadi Anda bisa membayangkan ketika Anda biasanya itu leha-leha, seneng-seneng, capek-capek, main HP, Anda masuk ke barak, wah Anda nggak bisa. Dibanting HP sama komandan Anda itu. Nah, jika ini ditaruh dalam sistem negara, itu maka negara ini berhak untuk memaksa warga negara untuk mematuhi sistem yang militeristik, yang bukan kebebasan sesuai dengan liberalisme tadi, tapi kebalikannya sangat militeristik, sangat otoriter, dan sangat mengekang kebebasan manusia. Ya. Karena tujuannya apa sih? Karena tujuannya adalah mereka itu ingin menguasai dunia, atau kita lihat sebagai imperialisme. Ya. Nah, otomatis karena dunia ini luas, maka mereka butuh sumber daya yang banyak. Sehingga sumber daya ini atau kekuatan militer ini sebagai tumpuan dari kekuasaannya untuk menguasai siapa? Menguasai dunia. Maka jangan heran, semua lelaki yang dewasa berhak untuk memanggul senjata. Nah, itu esensi ideologi fasisme. Karena mereka dianggap sebagai sumber daya. Untuk apa sih? Untuk menguasai dunia. Nah, itu ya. Nah, juga di sini fasisme muncul di era industri ya. Tadi saya sudah jelaskan sedikit ya, bahwa di negara-negara yang maju yang telah mengalami industrialisasi, yang berhasil mengolah pabrik dan sebagainya, menghasilkan senjata, alat perang dan sebagainya, itu baru mereka menyebut, kenapa saya kok di sini ya? Saya punya sumber daya, kenapa saya nggak ingin menguasai negara-negara tetangga dan sebagainya? Nah itu, karena apa? Karena mereka sudah punya alat-alatnya, alat perangnya sudah ada, atau sudah mengalami industrialisasi di bidang apapun, termasuk di bidang alat pertahanan atau perang dan sebagainya. Nah, yang unik di sini ya, jadi fasisme itu muncul di era negara-negara yang sudah pernah mempraktekkan demokrasi. Jadi sudah enak-enak pakai demokrasi ya, ternyata ada perubahan rezim dari rezim yang eranya demokrasi ke arah rezim yang mengarah ke cenderung ke arah fasisme atau totaliter tadi atau militeristik dan sebagainya. Nah, ini kelihatannya trennya ya. Jadi yang namanya demokrasi itu kayak ombak ya, kadang tinggi, kadang maksudnya kadang demokrasi itu bisa tercapai, kadang demokrasi itu mulai luntur dan sebagainya. Kalau mulai luntur maka cenderung ke arah otoriter ya. Kalau yang paling parah sampai totaliter. Indonesia juga pernah seperti itu. Indonesia juga pernah mengalami sistem demokrasi pada waktu awal pemerintahnya Soekarno. Setelah itu Soekarno mencetuskan ide demokrasi terpimpin, maka demokrasi ditarik ya, lebih mengarah ke otoriter di era Soekarno. Nah, di era awal pemerintahan Soeharto sama lagi pernah mengalami eh, fase memori di era demokrasi di awal pemilunya era Soeharto. Tapi ketika itu ditarik lagi oleh Soeharto, ya, maka cenderung balik lagi ke otoriter. Itu namanya gelombang demokratisasi. Ya. Ada teorinya itu, ada bukunya Samuel Huntington ya,
gelombang demokratisasi ya di situ ya. Jadi yang namanya demokrasi itu kayak pasang surut, kadang naik, kadang turun sebagainya. Nah, itu nanti mahasiswa, maksudnya Anda harus baca literatur seperti itu supaya bisa memperkaya pemahaman Anda. Jadi itu ya. Nah, ini mereka nggak puas dengan demokrasi, dengan idenya John Locke, ide-idenya Rousseau, ya, Montesquieu, terus di bidang ekonomi ada Adam Smith dan Keynes dan sebagainya ya. Itu nggak cocok, nggak cocok, kita pakai model yang baru. Nah, akhirnya mereka mempraktekkan kekuasaan absolut lagi yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi atau nilai-nilai ideologi liberalisme. Nah, ini. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini ya. Ini konsep-konsep komponen ajaran fasisme ya. Jadi yang pertama ketidakpercayaan pada keampuhan nalar ya. Maksudnya ya memang kalau kita bicara tentang fasis ini memang beberapa ilmuwan yang mendukung ideologi fasis ini memang mereka sengaja di request atau sengaja diarahkan oleh pemerintahan absolut untuk mendukung, untuk melegitimasi kekuasaan fasisnya dengan cara studi-studi dari ilmu pengetahuan. Jadi memang diarahkan atau dikooptasi ya, di ilmuwan-ilmuwan cenderung ditekan. Jadi nalarnya itu benar-benar ditekan supaya mereka lebih mendukung ke arah rezim, bukan mengkritiki rezim. Nah, terus yang kedua, pengingkaran persamaan derajat manusia, sama tadi ya. Kalau kita bicara liberalisme equal ya, semua manusia itu sama, punya kebebasan yang sama. Tapi kalau tadi kita bicara fasis ya, kayak di Jerman itu kan memang mereka lebih condong mengutamakan, memprioritaskan ras mereka, bahwa ras mereka yang paling unggul dibandingkan ras-ras yang lain atau suku-suku yang lain. Nah, itu. Nah, ini ya, terus juga kode perilaku didasarkan pada kebohongan dan kekerasan sama ya, rata-rata rezim-rezim fasis itu mempraktekkan kekerasan ya. Kita tahu bahwa memang dulu bahkan ada geonisida ya terhadap orang-orang Yahudi ya yang pada waktu itu masuk ke Jerman. Nah, itu mereka justru dihilangkan apa pemberantasan etnis ya bahasanya itu. Nah, ini perilaku-perilaku kekerasan kayak gini. Karena tujuannya mereka siapapun yang menghalangi negara fasis untuk menguasai dunia, mereka berhak untuk ditindak secara tegas atau secara keras, bahkan dimusnahkan di dunia. Nah, siapapun itu, karena tujuannya yang fasis adalah menguasai dunia. Terus yang keempat sama ya, karena absolut maka karena pemerintahan yang sifatnya absolut, maka yang berkuasa adalah elit-elit yang cenderung punya kekuatan di negara-negara fasis ya. Jadi walaupun ada sekelompok bukan satu orang, itu tetap namanya kelompok elit ya yang berkuasa di situ. Nah, terus yang kelima totalitarisme ya. Tadi saya bilang ya, saya sudah contohkan tadi kalau Anda hidup di sipil maka yang berlaku adalah hukum sipil. Tapi kalau Anda masuk ke menjadi perwira atau masuk menjadi tentara, maka yang berlaku adalah hukum tentara. Ya, sama juga kalau pengadilan sipil, kalau tentara maka pengadilannya adalah pengadilan militer. Ini sama tadi ya, rasialisme dan imperialisme ya, karena tujuannya memang untuk menguasai dunia. Dan otomatis karena tujuan fasis itu memang menguasai dunia, maka dia akan bertentangan dengan hukum internasional atau ketertiban internasional. Kenapa? Karena negara-negara di sekitar negara fasis akan terancam. Jangan-jangan nanti Indonesia mau nyaplok Malaysia misalnya kayak gitu. Jangan-jangan Australia nanti mau menguasai Indonesia. Karena tujuannya fasis adalah melakukan ekspansi, ya, memperluas wilayah. Dan yang paling akhir adalah menguasai dunia. Nah, ini ya contoh-contoh perubahan rezim ya. Jadi kalau kita lihat memang Jerman di bawah Hitler ya pada waktu itu memang hancur-hancuran ketika Perang Dunia. Nah, ketika Jerman kalah di Perang Dunia Kedua ya, maka Jerman meninggalkan ideologi fasis dan lebih mengarah kepada sistem demokrasi yang sampai sekarang dipraktekkan di Jerman. Nah, ini balik lagi. Jadi pasang surut demokrasi kadang dipakai, kadang tidak, kadang dipakai, kadang tidak. Nah, ini ya. Sama juga Italia ya.
Italia di bawah Mussolini pernah menjadi fasis dan pernah menjadi sekutu Jerman ya. Tapi karena kalah dari Perang Dunia Kedua, maka orang-orang Italia menganggap bahwa ideologi fasis ini sudah nggak relevan lagi. Maka kita harus pakai sistem yang paling banyak diadopsi oleh negara-negara maju. Itu apa? Demokrasi. Nah, ini juga Jepang ya. Jepang ini adalah negara yang paling parah terkena Perang Dunia Kedua ketika mempraktekkan ideologi fasis tadi ya. Bahkan Indonesia pernah menjadi daerah jajahan Jepang karena ideologi fasis dari Jepang tadi, bahwa yang namanya Asia itu harus dikuasai oleh Jepang di bawah kerajaan Jepang ya, Nippon dan sebagainya. Nah, ketika Jepang mempraktekkan perluasan wilayah yang tujuannya menguasai Asia waktu itu ya, bukan dunia, masih ada Asia ya. Nah, maka pada waktu itu Jepang sangat ekspansif sekali ya, bahkan cenderung keras terhadap rakyat Indonesia waktu itu ya. Nah, jadi namun ketika Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua, ditandai dengan 2 bom atom yang dijatuhkan Amerika ya di kota Hiroshima dan Nagasaki ya, maka pada waktu itu kekuasaan fasis Kaisar Hirohito mulai luntur. Dan ingat, setelah Jepang kalah ya, dibombardir oleh Amerika, Jepang berubah dari sistem fasis berubah menjadi sangat liberal. Ya. Pak Endi, apa Pak bukti bahwa Jepang itu sangat liberal? Anda coba lihat di jalan-jalan, itu rata-rata mobil itu dari Jepang. Ada Daihatsu, ada Toyota, ada Honda, itu dari Jepang semua. Kenapa? Karena Jepang ketika mempraktikkan liberalisme pasar bebas ini, maka ekspor-ekspor produk-produk Jepang ini bisa diekspor di seluruh dunia. Dan ini menurut Jepang lebih cocok. Saya nggak perlu lagi menduduki Indonesia, tapi produk-produk dari Jepang mampu dibeli, mampu menguasai pasar-pasar ekonomi yang ada di Indonesia. Nah, ini sistem kapitalisme modern ya. Jadi nggak perlu pakai senjata lagi, tapi dengan produk. Dengan produk seperti yang apa dipraktekkan oleh ideologi liberalisme pasar bebas tadi. Ya. Nah, ini penjajahan baru ini, penjajahan produk atau bisnis ya. Nah, sama juga di bidang ekonomi tadi, di bidang politik juga Jepang karena memang masih mengadopsi kerajaan, tapi memang Jepang sudah arahnya bukan ke kekuasaan absolut lagi. Ya, kaisar bukan sebagai orang yang sangat absolut, bukan. Jadi tetap Jepang juga mengadopsi era demokrasi ya. Jadi tetap ada pemilu dan sebagainya. Ini merupakan wujud Jepang memfasilitasi ideologi demokrasi ya, atau ideologi liberalisme di bidang politik dengan tetap mengadakan pemilu walaupun masih mempertahankan kekuasaan lokal ya yang berasal dari kaisar ya, karena dianggap representasi dari keyakinan ya, sebagai perwakilan. Kalau kita lihat keyakinan dari agama Shinto itu bahwa kaisar itu adalah representasi dari pancaran Tuhan dan sebagainya. Itu nggak akan terlalu jauh saya bahas ya, karena itu saya nggak pernah belajar agama Shinto. Jadi itu ya. Nah, ini yang terakhir Spanyol ya, sama ya, di bawah Jenderal Franco tadi. Ya, ini sekarang Spanyol juga bukan lagi negara fasis, tapi juga negara yang mempraktekkan sistem demokrasi. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti kita ketemu lagi ya di pertemuan selanjutnya ya. Kalau mungkin nanti ada pertanyaan dan ada yang belum jelas ya, Anda bisa menghubungi saya di nomor HP yang tadi, yang saya sampaikan tadi ya, di nomor HP saya tadi. Nah, oke, nanti saya bisa, selama saya masih bisa tidak sibuk ya saya balas, tapi kalau agak lama mungkin saya ada keterbatasan waktu ya, karena pekerjaannya juga banyak. Mungkin itu ya, nanti kita lanjut diskusi via offline saja ya. Baik, saya kira itu materi untuk pertemuan ini ya. Jadi saya sampaikan selamat bergabung di UPN Veteran Jawa Timur.
Semoga sukses ya. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses untuk kalian semua, para mahasiswa baru UPN Veteran Jawa Timur.